Nah, di sini saya sama sekali sejauh ini ya tidak menemukan isu-isu atau permasalahan seperti itu. Wow. Angkanya sangat solid, teman-teman. Barangkali mobil kalian susah di starter nih, kalian bisa beli multitester begini supaya bisa mengecek apakah kondisi akinya bagus atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Septian. Dan kesempatan kali ini ada barang yang lagi-lagi pengen saya bahas atau pengen saya kenalkan ke kalian semua. Dan ini ada hubungannya dengan beberapa konten-konten saya mengenai kelistrikan atau mengenai wiring ya. Dan juga ini ada kaitannya dengan beberapa sensor-sensor yang mungkin bisa kita ukur menggunakan alat yang akan saya bahas ini. Dan untuk penggunaan umum ya, ini juga bisa kalian manfaatkan untuk mengukur banyak sekali hal seperti untuk mengukur ampere, kemudian voltase, dan juga resistensi. Ya, di sini ada satu buah multimeter dari Haston lagi-lagi. Ini dengan kode ART2370-002 ya. Ini dia untuk tampilan box atau kemasannya seperti ini. Ya, ini adalah sebuah digital multitester DT strip 266 ya, dan saya penasaran banget ada apa saja fitur-fitur yang ditawarkan dari produk ini ya. Langsung saja kita coba buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Dalam pembelian ya, ini kemasannya sudah kosong ya. Dan kita dapatkan untuk tas kecil seperti ini ya, yang mana kita menenteng multitester ini ya bisa sangat aman dan mudah untuk dibawa-bawa kemanapun ya. Oke, nah kita lihat coba isinya atau kelengkapannya seperti apa. Jadi untuk di tas ini ya, ini ada instruksi manual, ada buku petunjuk segala macam di sini. Dan di sini sayangnya ini masih menggunakan bahasa Inggris ya. Mungkin nanti ke depannya menggunakan bahasa Indonesia ya. Kemudian di sini ada beberapa kelengkapan lain, yaitu tentunya ada probe atau jarum ya. Di sini ada warna merah dan juga hitam ya. Kita coba buka langsung aja ya. Ini dia. Untuk feel-nya sih cukup oke ya. Kabel atau probe ini tinggal nanti kita akan coba apakah ada masalah atau tidak, karena beberapa tantangan di multitester itu biasanya ada kelemahan di bagian probe-nya yang dia suka susah untuk connect ya. Ini ada probe di sini, ada kabel ya, dan kita dapatkan juga satu buah baterai ya. Ini dia satu buah baterai dengan bentuk kotak seperti ini. Ini tipenya apa ya? Tipenya apa ini? Mungkin teman-teman tahu ini tipenya apa. Yang jelas kita dapatkan satu baterai seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Oke, kemudian ada strap. Ini bisa kita pakai, kita gelangin supaya nanti multitesternya ini nggak jatuh atau kita bisa bawa-bawa dengan lebih mudah lagi. Dan ini adalah bagian yang paling menarik. Di sini terdapat barang utamanya, yaitu multimeter digital dari Haston. Ya, ini dia barangnya seperti ini. Kalian boleh lihat lebih dekat coba ya.
ini seperti ini barangnya. Di sini tasnya ini sangat menarik. Saya coba ambil dulu untuk multitesternya, ya. Di sini ada semacam partisi untuk kita bisa simpen mungkin baterai cadangan dan lain sebagainya ada di sini. Kemudian untuk di bagian tengahnya ini kita bisa selipkan kabel di sini sehingga kabelnya ini nggak berantakan, nggak mentok sana sini. Ya, ini sangat menarik sekali untuk packagingnya, ya. Dan untuk barangnya kita bisa lihat seperti ini. Ya, kita akan bahas mulai dari bahan, build quality, dan juga beberapa fitur-fitur yang ada di sini. Ya, di sini yang paling menonjol kalian bisa lihat, ya, ini berbahan plastik saja, ya, tidak ada bahan aluminium, metal maupun rubber, ya, tidak ada sama sekali. Ini hanya plastik saja seperti ini. Dan di sini terdapat tang untuk kita mengukur ampere, ya. Tang ampere ada di sini. Kemudian di sini yang di sebelah kanan ini ada tombol untuk kita menahan datanya, ya, supaya angkanya ini tidak berubah atau kita bisa tangkap angkanya, ya, kita bisa menekan data hold ini, ya. Dan juga di sini terdapat selektor. Selektornya ini adalah tipe rotary atau tipe putaran gas, ya, seperti ini. Nah, di sini terdapat ampere yang bisa kita ukur, ya, menggunakan tang ampere. Kemudian ada voltase AC. Voltase AC ini hingga 750 volt dan ini bisa kita pakai untuk mengukur tegangan listrik PLN tentunya, ya. Nah, di sini ada untuk voltase DC, kalian bisa lihat voltase DC, dan juga di sini ada ohm atau hambatan. Hambatan ini dibagi menjadi dua, yang satu adalah continuity atau kontinuitas, dan ini adalah untuk yang tidak kontinuitas, ya. Kontinuitas itu nanti bisa kita gunakan untuk mengecek apakah ada jalur-jalur yang putus atau tidak, ya. Nanti kita akan praktekkan, jadi kalian jangan khawatir, ya. Di sini ada external unit yang mana saya sendiri juga tidak terlalu memahami apakah maksud dari external unit ini, ya. Ini untuk selektor dan juga keterangannya. Oke, kawan-kawan semua. Nah, di sini ada bagian screen atau layarnya, ya. Ini layarnya punya ukuran yang cukup compact, teman-teman, ya. Dan dia untuk screen-nya bukan screen negatif, artinya tulisannya akan berwarna hitam dan background-nya dia berwarna clear atau putih. Ya, ada beberapa multitester yang dia pakai screen negatif, jadi background-nya hitam, tulisannya yang berwarna putih. Ya, tapi saya sendiri cenderung lebih suka dengan multimaster seperti ini karena angkanya pasti akan terlihat lebih jelas, apalagi kalau di tempat-tempat yang lumayan redup, yang lumayan gelap. Oke, kemudian di bawahnya di sini ada, kita bisa colokkan probe ke sini. Ini voltase, ini ada common, kemudian ini external unit. External unit ini sudah ada warnanya merah sama, ya, untuk pengukuran eksternal unit di sini. Tapi yang kita akan gunakan adalah untuk ini saja, yang kuning dan juga yang putih, ya. Nah, sekarang coba kita pasangkan, ya. Kita pasangkan, kita keluarkan dulu untuk probe-nya, ya. Kita keluarkan probe dan juga saya lupa kita harus pasangkan dulu baterainya. Nah, di sini yang saya suka lagi dari produk dari Haston ini adalah dia untuk baterainya ada bautnya. Ya, jadi ini kalau misal suatu saat terjatuh atau kena benturan atau apa, dia nggak mudah terlepas, ya. Jadi saya kira, menurut saya ini cukup saya sukai. Oke. Nah, ini dia. Bentuknya seperti ini, ya. Ini plastik semua, ya, teman-teman, ya. Tidak ada metal, tidak ada rubber, ya. Kemudian coba kita pasang untuk baterainya. Oke, baik. Nah,
ini konektornya ya, kalian bisa lihat ada lapisan semacam kulit ya, tapi mungkin sintetis ya, bukan kulit asli ya teman-teman. Baik, kita letakkan di sini, kemudian kita tutup. Nah, oke, sudah tertutup, tinggal kita bautkan kembali supaya nanti baterainya tidak mudah lepas ya saat mungkin biasanya jatuh atau kena guncangan. Ya, kita kencengin secukupnya aja, nggak usah terlalu kenceng. Saya khawatir nanti akan slack ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang kabel hitam kita ke sini. Ya, dan ini yang merah kita tempelkan ke sini. Oke, kita coba hidupkan. Wow. Angkanya sangat solid teman-teman. Ini yang saya lihat sedikit kagum ya. Ini angkanya sangat terlihat solid, berbeda sekali dengan multimeter yang ada di pasaran sana, yang kebanyakan angkanya tidak sesolid ini menurut saya. Ya, ini angkanya cukup solid dan terlihat sangat jelas. Dan saya yakin ini kalau kita bawa ke tempat-tempat yang gelap ya, ataupun terpapar cahaya yang luar biasa hebat, ini akan terbaca jelas. Saya ada beberapa multimeter yang kena cahaya matahari, kita sulit sekali untuk membacanya ya, karena angkanya dia kabur, tidak bisa terlihat jelas. Dan saya suka banget ini dari Halston, dia punya screen seperti ini ya, ini angkanya benar-benar kelihatan jelas sekali. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke tahap atau ke segmen pengetesan untuk melihat lebih jauh bagaimana fungsi dan juga performa dari multitester ini. Baik, langsung saja kita arahkan selektornya ke hambatan di 20K ya. Baik, kita ukur dulu untuk resistornya. Oh ya, saya lupa. Sebelum pengukuran sebaiknya kita tes dulu ya apakah probe-nya bekerja dengan baik atau tidak. Yang dinamakan probe itu ini ya, yang hitam dan yang merah kita satukan seperti ini, nilainya harus 0. Teman-teman, nilainya harus 0. Ini menandakan baik multitester maupun probe-nya ini tidak ada masalah ya. Nah, baru kita boleh melakukan pengukuran resistornya ya, 0,86. Kemudian resistor SMD di sini nilainya 4,69 ya. Nah, sekarang tinggal kita ukur untuk simulasi ini ya, simulasi kontinuitas ya. Selektornya kita arahkan ke sini, ini ada seperti logo volume ya. Nah, di sini ini sering banget saya lakukan untuk mengecek jalur pada ECU ya, apakah jalurnya baik atau jalurnya ada yang putus ya. Kita coba simulasikan, seandainya jalurnya bagus dia akan seperti ini. Nah, dia akan bunyi multitesternya, kalian bisa dengarkan. Oke, bunyi seperti ini. Kalau kita cek di jalur kemudian tidak ada suara, tidak ada respon apapun di multitester, itu bisa diindikasikan ada jalur yang putus atau jalur yang sedang diukur itu adalah jalur yang putus. Nah, sekarang kita tes untuk voltase DC ya, voltase DC. Kita arahkan selektornya ke sini ya. Dan untuk yang merah ini saya hubungan ke aki. Kita tes untuk aki saja supaya mudah. Ini juga sekaligus simulasi. Barangkali mobil kalian susah di starter nih, kalian bisa beli multitester begini supaya bisa mengecek apakah kondisi akinya bagus atau tidak ya. Kita connect ke minus yang ini. Oke, ya, ada di 11 volt ya tegangan akinya. Sekarang kita coba untuk voltase AC ya, voltase AC. Ini langsung saja kita colok ke listrik PLN ya. Nah, di sini kalian bisa mengukur tegangan
di listrik PLN rumah kalian. Ini ada di 232 volt. Oke, dan yang terakhir kita akan ukur untuk ampere ya. Ini selektor sudah saya arahkan ke 200 dan mobil posisi mesin sudah menyala. Kita akan cek di akinya dia berapa ampere. Kita dapat di 1,6 ampere. Beberapa multimeter yang saya punya itu dari yang mulai paling murah sampai yang harganya lumayan mahal ya, punya beberapa masalah yang benar-benar sebetulnya ganggu banget ya. Jadi biasanya pada layar itu angkanya seringkali suka kabur, kemudian tiba-tiba redup sendiri. Kemudian yang kedua, isu-isu yang sering saya temui pada multitester terletak pada selektornya ya, yang dia nggak bisa, mungkin di dalamnya nggak mau connect dengan baik sehingga berakibat juga di angkanya dia suka kabur, atau pada saat pengukuran tiba-tiba suka mati sendiri. Dan nggak jarang ya, saya sering pencet-pencet di bodinya atau mungkin gerak-gerakin di screen-nya supaya angkanya ini mau muncul kembali. Ya, itu yang kedua. Kemudian problem yang ketiga adalah pada probe baik di bagian ujungnya maupun di bagian pangkal yang connect ke multitester itu seringkali longgar, dan akibatnya sama ya, untuk pengukuran menjadi sulit mendapatkan hasil yang presisi. Nah, di sini di produk multimeter digital dari Haston dengan tipe ART2370/002, saya sama sekali sejauh ini ya tidak menemukan isu-isu atau permasalahan seperti itu. Hanya saja ada satu hal bagi saya, menurut saya ini kurang detail, yaitu pada pengukuran voltase DC ya. Tadi kita sudah ukur untuk tegangan voltase di aki. Itu nilainya bulat di 11 volt. Di belakangnya tidak ada koma berapa. Tapi mungkin bagi teman-teman dengan kebutuhan yang lain itu tidak akan menjadi sebuah masalah ya. Tapi saya kira sepertinya saya juga harus mencoba mencicipi produk multitester dari Haston untuk tipe-tipe yang lain. Overall produk ini cukup bikin saya puas ya, dari build quality. Tadi sudah saya jelaskan selektornya, apalagi pada bagian screen sampai probe-nya, ini semua tidak ada masalah. Dan kalian bisa dapatkan produk ini di harga 200.000 kurang sedikit ya. Untuk link pembelian ada di deskripsi video ini, silahkan kalian cek. Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari review multimeter digital ini bisa jadi bisa menjadi gambaran buat kalian yang pengen beli, pengen tahu detailnya seperti apa ya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Oke, thank you. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.